Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. حتى سجل الله سبحانه وتعالى kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan lebih lagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kenapa? Salah satu tanda Allah berpaling kepada hambanya, disibukkan hambanya itu dengan urusan-urusan dunia hingga lupa akan urusan akhirat. Sholat Jumat masih datang, sholat Jumat masih bekerja. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Sebagai khatim wasiat, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini bukan untuk hidup, tapi hidup ini untuk yang maha hidup. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah awal kehidupan setelah kita dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Madinah rahimakumullah. Maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Aku. Dan tujuan orang yang beriman hidup di dunia ini sebagaimana doa yang selalu kita baca, yang kita kutip, yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa tujuan orang beriman bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Madinah rahimakumullah. Dan dari konteks ini ada dua hikmah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sebuah kisah seorang tukang pembuat rumah di perumahan. Dia ingin pensiun, dia ingin berhenti. Dia bertemu, lapor sama bosnya. Bos, saya ingin berhenti, saya ingin pensiun, mohon maaf lahir dan batin. Kata bosnya, Bapak boleh berhenti, tapi syaratnya Bapak bikin dulu rumah yang terakhir. Kalau udah selesai lapor sama saya, maka Bapak boleh berhenti. 3 minggu kemudian dia bertemu bosnya, lapor sama bosnya, bos, alhamdulillah rumahnya udah selesai. Ini kunci rumahnya, saya izin, saya pamit, pengen berhenti. Baik, Bapak boleh berhenti. Ini kunci rumah yang Bapak kasih kepada saya. Kunci rumah ini silakan Bapak pegang, silakan Bapak ambil. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang Bapak bangun, rumahnya buat Bapak. Orang ini senang, orang ini bahagia. Kenapa? Berhenti dapat rumah. Menangis tapi bahagia. Pulang ke rumah, bertemu istrinya, disampaikan, Bu, saya boleh berhenti. Lalu saya dikasih kunci rumah yang kita bangun. Ternyata rumah terakhir yang saya bangun itu rumahnya buat kita. Istrinya alhamdulillah, suaminya menangis, tapi menangis menyesal, menangis kecewa. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ini rumah terakhir yang saya bangun, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau ini rumah terakhir yang saya bangun, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Hikmah yang dapat kita ambil bahwa kita sedang membangun rumah di dunia. Hakikat rumah itu adalah rumah kita nanti di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat Masjid Al-Madinah rahimakumullah. Yang kedua hikmah yang ingin saya sampaikan, kita hidup di atas tanah. Inilah rumah kita, seperti rumah Allah, bangunan-bangunan bergedung. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, maka kita masuk ke dalam tanah. Dan ketika kita berada di dunia ini, rumah kita pada saat malam hari, lampunya mati, dimatikan oleh PLN, gelap dan gelap. Saat itu kita mendengar desir suara ular masuk ke dalam rumah kita. Kita panik, kita takut, cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita. Ini ketika kita masih hidup di dunia ini. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masuk ke dalam kubur, dikuburkan kita, gelap, gelapnya selama-lamanya. Saat itu ada ular masuk ke dalam kuburan kita atas perintah Allah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi pintu untuk keluar, tidak ada lagi jendela untuk melompat. Saat itu pun kita tidak bisa lagi teriak, tolong, 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 ada ular dalam kuburan kita.
Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Sejadah yang kita sumbangkan untuk Masjid Al-Madinah, uang-uang harta kita yang kita berikan kepada takbirnya, pembangunan dan kegiatan Masjid Al-Madinah, inilah akan yang menolong kita. Salat kita, puasa kita, Al-Quran yang kita baca, zikir kita, ibadah kita, anak saleh dan salehah, itulah yang akan menolong, yakni ketika kita berada di dalam kubur kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Madinah rahimakumullah. Sebagai ayat penutup, pertama, kita hidup di alam ruh. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu kita. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, alam Ciledug, alam kota Tangerang, alam Indonesia. Dari alam dunia kita pindah nanti ke alam barzakh, alam kubur, rumah masa depan kita 2x1, di mana dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah al-hubbatun min hubarid niran. Sesungguhnya alam kubur bisa menjadi taman surga sementara dan bisa menjadi jurang neraka sementara sampai menunggu datangnya hari kiamat, bergantung amal ibadah kita di dunia ini. Sedang di alam barzakh, alam yang kelima, alam mahsyar, alam akhirat, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Alam kubur kita menjadi nikmat kubur. Ketika dihisab, diringankan hisab kita, mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama dan dekat baginda Nabi besar Muhammad. Karena tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il 'azim min al-iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amin. Allahumma ighfir lil
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا كريم الآباء والأمهات كريم الآباء والأمهات كريم الآباء والأمهات في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا زيارة حرامك من قبل أن تميتنا اللهم بلغنا زيارة القبر ومكة المكرمة ومدينة المنورة وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله الحمد لله الذي أنزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun pasti bakal dikasih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih kasih, betul. Lagi pesta, dia punya saudara yang satu dagang, yang satu satpam, yang satu hansip, yang satu jadi camat. Turut mengundang cuma yang jadi camat, betul. Sementara dewan ada, betul. Kemudian yang punya perusahaan ada, Babinsa
Ada Bina Mas turut mengundang, belum tentu datang ya turut mengundang. Betul. Ayo orang kan orang, kalau kita pengen diorangkan menjadi orang, betul. Kalau kita baik, orang akan baik kepada kita. Kalau kita senyum, orang akan senyum kepada kita. Karena itu jangan pernah pilih kasih, karena Allah tidak pernah pilih. Contoh, di bulan suci Ramadan ada orang dagang kolak, ada orang dagang timun tuang, ada orang dagang kerudung. Walaupun yang dagang gak puasa, dagangannya laku nggak? Laku, karena Allah nggak pernah pilih kasih. Tapi ingat, selain Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Siapa orang yang disayang bulan Ramadan dia pun puasa. Saya mau tanya, punya HP? Punya? Lebih banyak mana megang HP sama megang Al-Quran? Yang HP. Lebih banyak mana baca HP sama baca Al-Quran? Nanti kalau udah mati pengen diapain? Orang yang disayang bukan cuma dengar azan, tapi dia sholat. Bukan tahu ada pengajian, dia datang kapan? Pengajian. Pilih mana, tahlil apa ditahlilin, zikir apa dizikirin, sholat apa disolatin, ajan apa diajanin, mau berangkat sendiri ke Nurul Amal apa diberangkatin? Berangkat sendiri. Mudah-mudahan kita orang yang disayang, yang pasti dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau tanya nih, kalau kita sama orang tua, kita punya anak deh, sama anak sayang apa kasih? Sayang, bukan kasih. Orang sayang pasti kasih, orang kasih belum tentu. Betul. Orang tua pasti anak, tapi anak belum tentu orang tua. Presiden pasti rakyat, tapi rakyat belum tentu presiden. Imam pasti makmum, tapi makmum belum tentu imam. Jelas? Nah sebaliknya, kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul? Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan. Betul? Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi nggak sayang. Betul? Dia mau pergi kemana bodoh amat, dia mau tidur di mana bodoh urusan dia. Nah mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan adalah orang yang disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu. Karena tujuan hidup orang Islam, orang beriman, bertakwa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, juga bahagia hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarraman para alim ulama, kamajengan Haji Mabtuhin Ajis yang tadi suaranya luar biasa, mimpin berjanjinya luar biasa. Mudah-mudahan kita bukan cuma di dunia barang, tapi di akhiratnya pun barang-barang. Amin. Kemudian guru kita Bapak Kiai Haji Yani Akid Sugiarto, juga Kangajengan udah pindah ya,
Bapak Ustadz kita Kang Ajengan Haji Samsul Muarif, juga yakni RT kita yang juga Ustadz kita ya, betul. RT-nya Pondok Jagung Timur Ustadz, oi. Punya RT begitu, kalau belum mati jangan kuburin dulu. Bapak Ustadz Haji Dan Malik, kemudian ada Bapak Ustadz Amil Tiul, bisa Tiin, yang juga merupakan uwa daripada Kengajengan Ahmad Sobirin. Mudah-mudahan nanti lebaran udah lamaran, jangan mau kalah sama Ustadz Tile. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, qori kita tadi Kang Ajengan Haji Abdurrahman, Bapak RW Ending, Bapak apa Geros ya? Geroi, sama Bapak Tarsan. Mana Bapak Tarsan? Hah? Hah? Sama. Oh, Geroi Tarsan gitu. Geroi Tarsan. Nah, di sini ada hutan. Juga seluruh banser-banser nih, penjaga pintu surga, amin. Mudah-mudahan nanti kita bareng kumpul di sana. Juga remaja, Bapak Ibu semua yang hadir, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dewan kita Bapak Riki mana? Riki Bastian. Oh, di belakang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama saya mohon izin untuk memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Dan saya bangga dengan kampung Pondok Jagung Timur. Ternyata di sini banyak para ulamanya, amin. Banyak ustadznya, amin. Ini perlu kita syukuri, alhamdulillah. Jadi kampung Pondok Jagung Timur tidak kehabisan obor. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka Isra Mi'raj Tarhib Ramadan, ada bahasa tawakufan ta'lim atau pengajian, ada yang namanya tahtiman. Jadi masing-masing tempat punya istilah masing-masing. Nah, karena di sini tadi ketua panitia Pak Ustadz Samsudin banyak pengajian di tempat ini, berarti jamaahnya udah pinter, udah paham, udah pada bener, bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid, bukan cuma dengar ajan tapi sholat, tutup aurat, di rumah ditutup, di luar juga ditutup. Makanya ceramahnya jangan lama, setuju? Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tung karipik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Tung karipik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Belum? Waduh, emang gak punya dosa sama suami? Bu, kalau ibu pergi ngaji cium tangan suami, kalau ibu mau kondangan cium tangan suami, ngantar anak ke sekolah cium tangan suami, maka dosa yang kecil-kecil rontok. Paham bu? Jelas? Ibu pernah lihat nggak ada orang salaman bolak-balik? Pernah lihat? Ini apa namanya?
Tangan. Pundak apa telapak yang begini? Pundak ya. Pundak tangan. Kalau begini, telapak tangan. Pernah lihat ada istri salaman bolak-balik sama suaminya? Kalau kiai dengan santri ada banyak. Nah, saya kasih tahu dari siapa? Dari Kengajengan Ustadz Samsul Muarif. Dikata beliau nih, hikmah salaman bolak-balik. Kalau yang dicium ininya artinya apa? Ini istri minta redo suami. Paham bu? Istri minta redo suami. Kalau yang dicium ini suami minta redo istri. Jadi saling redo meredoi. Jelas bu? Ntar bolak-balik ya. Ada tumben loh. Jadi kalau ada anak salaman bolak-balik sama orang tua. Kalau di sini berarti anak minta redo orang tua. Kalau yang di sini orang tua minta redo anak, betul? Kata Nabi, ridha Allah fi ridhal wali, lain wa suqtullah fi suqtil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini. Ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak muda? Jadi seandainya Anda sukses jadi orang, lalu diajak orang tuanya ke showroom mobil, mak tuh mobil warna-warni, mereknya apa, silakan ambil. Ambil. Ada rumah tuh yang gede-gede, mau pilih yang mana? Pilih aja. Dikasih duit 1 bulan 1 juta, beras 1 karung, itu belum bisa membalas jasa orang tua. Karena setetes keringat orang tua yang mengalir jatuh karena berjuang untuk mencari nafkah anak-anaknya tidak bisa dibayar dengan apapun. Paham anak muda? Jelas anak muda? Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak kebanggaan kita di dunia dan jadi syafaat orang tua di hari kiamat nanti.